أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Jejak Alumni. Masya Allah nih, di episode sekarang ini luar biasa, kita spesial banget bisa mengunjungi Mahat Ibnu Majah ya, Ibnu Majah, Masya Allah, bersama dengan mudirnya ialah Ustadz kita, guru kita, Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga ke sini. Iya Ustaz, kayaknya pertemuan kita nih salah satu jawaban doa dari Allah Ustaz. Dulu Ana di studio kan, semoga kita bisa ketemu lagi Ustaz. Baik, iya. Ya Allah kabulkan doa kita. Baru berapa bulan yang lalu ya? Sekitar sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Ya kita kan bahas tentang Ramadan tuh Ustaz di talk show kita ya. Betul. Insyaallah. Jadi di situ Anda berharap bisa ketemu Ustaz lagi dan alhamdulillah Allah mudahkan kita ketemu lagi. Amin, Ustaz. alhamdulillah. Nah, sekarang ketemu lagi di program Jejak Alumni Ustaz ya. Jejak Alumni. Masya Allah. Jadi Abdul kan salah satu alumni terbaik Al-Furqan nih Ustaz. Berlebihan kan? Salah informasi kan? Insya Allah, insya Allah. Jadi pastinya kita akan memaksa Ustadz untuk mengorek-ngorek lagi story-story Ustadz. Baik. Dulu bisa memondok di Al-Furqan. Jadi pastinya kita berharap tentunya Jejak Alumni ini kembali bisa menyatukan para alumni Ustadz. Masya Allah. Karena anak sendiri, ya Masya Allah ya, beberapa kali pertemuan dengan para alumni itu banyak histori-histori yang berbeda yang membuat anak tuh Masya Allah begini ya perjuangannya. Betul, betul. Nah, sekarang ini dengan Ustadz Syahrul Fatwa pasti anak ingin tanya nih Ustadz. Akhi Bobi ya. Nah, Ustadz. Dulu itu kan kita masih tahun-tahun 99. Yang saat itu dakwah salaf itu tidak menyebar luas, ramai sebagaimana tahun-tahun sekarang. Jadi kita belum bisa tuh membedakan mana yang benar, mana yang salah. Belum bisa membedakan mana sih pondok yang salaf, yang bukan salaf. Betul. Kemudian pondok yang lurus sama pondok yang tidak lurus itu kita belum bisa bedain. Jadi kalau bisa dikatakan kenapa saya milih Al-Furqan, ya begitu jalan takdirnya. Kalau sekarang mungkin antum bisa. Antum punya anak mau mondokin sudah referensinya banyak. Betul. Mondok ini begini, mondok ini begini. Zaman dulu kita belum punya ilmu tentang itu. Yang penting mondok gitu. Yang penting mondok. Jadi Allah yang nunjukin sendiri ke Al-Furqan. Melalui siapa? Melalui perantara ada seorang santri Al-Furqan yang kebetulan qadarullahnya main ke rumah bibinya, yang rumah bibinya itu dekat dengan rumah saya. Rumah saya di Bekasi. Oke. Beliau sholat di masjid, di tempat saya sholat. Memang kalau dari dulu orang tua sudah menanamkan sholat berjamaah di masjid. Karena kita orang perumahan, sholatnya di situ, ada tamu, ya biasalah kita sapa dari mana. Kok kelihatannya orang jauh gitu kan. Bukan orang sini, bukan orang Jakarta. Orang Jakarta kan kelihatan nih. Bobi walaupun tinggal di Jakarta, di Jawa kelihatannya ke orang Jakarta nih. Ya, jadi kita bertanya dari mana,
Kemudian aktivitas apa? Mondok. Oh mondok. Apa itu mondok? Dijelasin sama dia. Mungkin dari situlah hidayahnya. Jadi seharusnya ya saya selalu berterima kasih nih sama santri ini yang saya juga lupa namanya Abdul Aziz atau siapa begitu. Yang dengan perantara dia saya bisa belajar ilmu. Orang tua pun bukan orang yang perhatian dengan dunia pendidikan. Nah Ustadz, jadi dulu dari awal mula Ustadz ceritanya mau mondok itu gimana kesan orang tua dulu Ustadz? Baik, Ustadz niatkan gitu. orang tua sebenarnya sedih ya ketika saya memutuskan lulus SMA untuk mondok pesantren. Karena harapan orang-orang tua Jabodetabek lah biasa ya umumnya. Anaknya itu diharapkan kuliah. Biar jadi. Anaknya biar jadi. Karena kata orang kalau jadi itu kan dengan kuliah apalagi bisa PNS. Nah itu sudah dikatakan orang jadi ya, insinyur dan lain-lain. Jadi ketika saya memutuskan untuk pondok pesantren, orang tua pun bersedih. Ya. Namun saya memotivasi diri sendiri dan juga orang tua dengan satu ucapan, kalau kita cari dunia, maka dunianya kita dapat. Tapi belum tentu dapat akhiratnya. Namun kalau kita cari akhirat, dunia pun akan mengikuti. Entah itu ucapan dari mana, saya bisa ngomong kayak begitu di depan orang tua. Sehingga orang tua kayaknya selek, langsung kena gitu. Ternyata setelah belajar itu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Wasiyatus Sugro dikatakan demikian. Orang yang mencari dunia, dia dapatnya dunia. Tapi orang yang mencari akhirat secara tidak langsung dunianya pun akan ikut. Orang tua akhirnya menangis dan mengizinkan saya untuk pondok pesantren. Nah, seperti itu. Karena juga kalau mikir-mikir tahun 99 lagi apa gitu Ustadz bisa punya kepikiran gitu betul. Tuh. Masya Allah. 99 itu tahun politik. Tahun politik. Benar. Pergantian dari yang sudah berkuasa lama 30 tahun kemudian berganti. Maka sangat panas sekali saat itu. Bukan panas udaranya, tapi panas kondisinya. Ada kerusuhan. Jakarta terutama dengan Bekasi tempat tinggal kami dan bahkan saya pun melihat menyaksikan langsung kerusuhan itu karena masih SMA. Nah, sampai Ustadz di Al-Furqon nih dengan iklim suasana pondok ya Ustadz ya. Kita ketahui bahwasanya Ma'had Al-Furqon itu kan paling terkenal lah, paling masyhur dengan istilah panas ya, air asin ya. Terus juga banyak nyamuk. Nah, itu gimana dulu Ustadz, awal-awal beradaptasi di sana Ustadz? Iya, pasti dalam perjalanan penuntut ilmu itu ada ujian cobaan dan itu pun dirasakan oleh para ulama-ulama kita ya. Para ulama kita ada yang belajar menuntut ilmu, dia kencing darah. Ya. Itu pun apa yang kita rasakan di Pondok Pesantren Al-Furqon juga satu hal yang memang ujian yang harus kita bisa lewati. Orang kota datang ke desa. Desa kan namanya Desa Serowo, Sedayu, Gresik. Merasakan iklim yang begitu, kalau panas mungkin tidak asing karena sama Bekasi juga panas. Cuma air payau, air asin itu yang tidak kita duga sebelumnya. Begitu pertama kali sampai sebelum zuhur, otomatis persiapan untuk sholat zuhur kan, gitu wudu, kumur-kumur, kok rasanya begini? Ini udah pakai air laut kan? Apakah ini udah dicampur garam gitu atau gimana? Nah itu kesan pertama. Kemudian setelah malam pertamanya. Kalau pengantin malam pertama kan enak ya. Nah, kita malam pertama mondok ini. Bagaimana baru nyampe malam pertama, rasa lelah, pengen istirahat, tapi ternyata ada ujian baru. Apa? Nyamuk. Nah, nyamuk, udara yang panas ya. Yang ini ya harus kita terima bagaimana lagi, karena bagaimanapun keputusan yang sudah kita ambil harus kita siap menghadapi konsekuensinya. Dan saya karena memang punya niat, tekad ingin bisa belajar agama, maka hal-hal itu tidak menghalangi untuk bisa maju terus untuk belajar. Kan pastinya awal mula belajar di Al-Furqon, kita bilang kan beradaptasi juga dengan bahasa nih Ustadz. Betul. Terutama bahasa Arab nih. Betul. Jadi saat itu Ustadz ada kesulitan nggak untuk belajar dari awal bahasa Arab? Iya, Ustadz? Baik. Jadi memang pertama kali kita masuk pesantren, adaptasi itu sangat penting. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan teman, adaptasi termasuk dengan pelajaran. Dan salah satu pelajaran bahasa Arab. Saya masih ingat, saya datang itu tahun 1999, lulus SMA, baru nerima ijazah, cap 3 jari. Bulan-bulan di mana Ma'had Al-Furqon mengadakan daurah bahasa Arab.
Dan saya datangnya itu daurah bahasa Arab sudah mulai. Oke. Sudah berjalan 1 pekan. Sehingga kesulitan bahasa Arab pasti saya rasakan. Masuk karena tidak ada KBM, masih proses ya persiapan tahun ajaran baru didahului oleh daurah, maka kita harus masuk daurah. Masuklah ke kelas. Daurah kan jadwalnya lebih padat dari KBM. Iya, iya. Dari mulai ba'da subuh sampai ba'da isya. Masya Allah. Kemudian pelajarannya yang sulit. Ya, bahasa Arab karena kita datang dari kota yang belum sebelumnya belajar seperti itu. Dan yang dipelajari itu pun bukan percakapan. Tapi apa? Nahwu sorof. Nahwu sorof. Betul? Daurah kitab mukhtarat. Daurah kitab mulakhas. Saya masuk kelas mukhtarat. Pertama masuk, mendengarkan penjelasan, ditanya wazannya apa. Kan ciri khas Mahat Al-Furqan, gurunya itu nanya keliling kan? Iya. Nanya keliling. Bikin kita deg-degan. Bikin kita deg-degan. Ya Allah, wazan apa? Kita taunya wazan penggorengan begitu kan? Nah, ini suka dukanya belajar bahasa Arab. Apalagi kalau Ustadz Aun Rafiq masuk. Beliau bagian murojaah. Jadi di jadwal itu ada bagian murojaah Ustadz Aun Rafiq, pimpinan pondok pesantren. Masya Allah. Masuk, beliau masuk dengan tenang. Sampai mana halamannya, dibuka buku agenda gurunya. Ya. Beliau dengan wibawanya saja baru nanya kita sudah deg-degan, tidak bisa jawab apa terbata-bata. Itulah perjuangan pertama kali ketika belajar di Pondok Al-Furqan. Belajar bahasa Arab menjadi tantangan bagi kami sebagai para santri yang baru mengenal bahasa Arab. Masya Allah. Ustadz, pastinya kan Ustadz sampai 2004 Ustadz lulusannya. Saya sampai 2004 lulus. 2004 lulus. Ya? Karena 5 tahun ya. Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Mungkin siapa Ustadz yang paling di sana itu asatid yang paling menurut Ustadz tuh nasihat dia sampai sekarang Ustadz dengar, atau mungkin ada apa ya, ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang susah untuk dilupakan lah selama kisah Ustadz di sana, Ustadz. Iya, asatidzah di Al-Furqan itu kan banyak ya. Yang terutama orang tua kita Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufran, yang beliau nasihatnya Masya Allah. Itu beliau itu kalau ngisi ceramah menyampaikan nasihat ke santri, sepertinya langsung kena ke hati. Itu keunggulan Ustadz Aun Rafiq, bicaranya sederhana tapi kok nusuk, kena gitu. Oh iya begitu. Itu Al-Ustadz waliduna, orang tua kita Ustadz Aun Rafiq bin Gufran, banyak mempengaruhi para santri. Dan beliau pun banyak menasihati saya ya, terutama ketika di kelas. Kemudian sampai beliau pun mengundang kita belajar di rumahnya. Karena akhir-akhir tingkat Ali 2, Ali 3 itu jumlah santri sedikit. Apalagi Ali 3 saya cuma bertiga. Jadi lebih banyak kalau jadwal Ustadz Aun Rafiq di rumahnya. Maka yang namanya di rumah seperti guru privat. Lebih banyak nasihat. Ini Ustadz yang sangat mempengaruhi kepribadian saya. Tidak kita ragukan adalah Ustadz kita, orang tua kita, Al-Ustadz Aun Rafiq hafizahullah wa ra'ah. Nah, dan Ustadz yang lain sebenarnya banyak. Ya, di sana ada Ustadz Abdurrahim yang sekarang memegang pondok pesantren Ukhuwah di Sukoharjo. Ya betul. Kemudian juga ada ustadz-ustadz yang lain yang memiliki andil besar sehingga kami mengambil ilmu dari mereka. Pernah kena hukuman nggak di Al-Furqan sana? Hukuman alhamdulillah ya. Saya termasuk yang lurus-lurus saja gitu ya. Termasuk yang lurus-lurus saja. Jadi hukuman itu kalau dihukum lari atau apa, alhamdulillah ya tidak pernah. Nah, terus awal mula kan kita tahu Ustadz kan sudah bersahabat lama dengan Ustadz Abu Ubaidah. Baik, iya. Ceritain Ustadz dulu awal mula Ustadz kenal dengan beliau sampai Ustadz ketemu di markas di Saudi sana, Ustadz, gimana Ustadz? Baik, sahabat kami Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, beliau itu kakak kelas saya 2 tingkat. Kakak kelas saya 2 tingkat. Dan waktu perkenalan pertama, karena saya masih takhasus 1, beliau berarti sudah Ali 1. Oh iya. Ya kan, karena 2 tingkat. Betul, takhasus 1, Ali 1. Saya lihat semangatnya belajar, kemudian semangatnya dalam menulis, kemudian ke perpustakaan, ya dicatat. Ya ini menarik hati saya. Tapi saat itu belum dekat, karena beliau masih
kakak kelas ya. Justru ketika pertama saya mondok pesantren, saya belajar dengan Ustadz Abdullah Roy. Masya Allah. Ustadz Abdullah Roy, belum akrab dengan Ustadz Abu Ubaidah. Ya, Ustadz Abdullah Roy setiap malam ba'da Isya saya minta baca kitab kepada beliau. Saya harokati dulu, ya semampu saya satu halaman, kemudian saya datang ke beliau, tolong simak bacaan saya, benar atau tidak. Itu dari bacaan dulu. Dari bacaan aja, nahu sorofnya saya praktekkan. Nah, gitu. Ternyata ya namanya santri baru masuk ya, modal semangat ada, tapi ilmunya belum ada. Banyak salah, dikoreksi, terjemahannya salah, tapi tidak membuat saya putus asa. Orang lain main, saya buka kamus, cari kosakatanya cocok tidak dengan terjemahan. Saya pikir ini mubtada atau khobar, ini fa'il atau bukan. Itu saya berpikir, saya terapkan. Begitu terus setiap malam dengan Ustadz Abdullah Roy. Perkenalan pertama dengan Ustadz Abu Ubaidah yang saya sudah kenal dari dia sering mondar-mandir ke Al-Furqan. Karena beliau itu termasuk yang tinggalnya tidak sering di asrama. Karena kan beliau penduduk asli Srowo. Jadi sering pulang pergi. Ya, sering pulang pergi. Perkenalan justru tambah dekat itu ketika saya sudah kelas Ali. Ali 2 dan Al-Furqan, berarti beliau itu sudah baru lulus. Ya, pengabdian. Dan Al-Furqan membuat program majalah Al-Furqan. Al-Furqan itu punya majalah Al-Furqan. Jadi saya masih duduk di Ali 2 atau Ali 1 ya, saya lupa. Al-Furqan membuat majalah namanya majalah Al-Furqan. Ustadz Abu Ubaidah sudah duduk di dewan redaksi sebagai penulis ya. Kemudian ada ustadz-ustadz yang lain. Nah, saya mulai tertarik untuk mendekat ke beliau. Di antaranya ba'da Isya itu saya minta waktu beliau ajarin saya nulis. Diajarkanlah sama beliau cara menulis, dibawa saya ke perpustakaan. Waktu itu perpustakaannya di atas masjid yang sekarang digunakan Masjid Akhwat di depan Ustadz Aun Rafiq. Ya, di situ ada masjid, tingkat atas itu khusus perpustakaan dan kantor majalah Al-Furqan. Di sanalah semakin dekat saya minta diajarkan bahas, apa itu bahas, cara menulis. Beliau ngajarkan ya ini. Jadi saya bisa menulis itu diantaranya faktornya dari Ustadz Abu Ubaidah. Dari sanalah lebih dekat. Kemudian karena beliau sudah mengajar kan, sudah masa pengabdian, saya masih Ali 2 dan saya diizinkan tinggal di perpustakaan. Tinggal di perpustakaan, jadi tambah dekat lagi dan Abu Ubaidah pun tinggal di situ. Karena beliau diberi amanah untuk menjaga perpustakaan. Maka saya dikenalkan kitab, dikenalkan cara menulis, karena melihat potensi, akhirnya saya diberikan tugas kamu mengasuh rubrik adab di majalah Al-Furqan. Apa mengasuh itu berarti Ustaz? Mengasuh itu berarti memberikan redaksi menulis artikel seputar adab-adab Islam. Yang pengampu rubrik adab di majalah Al-Furqan adalah kamu. Jadi saya ditunjuk untuk menulis, menyetorkan artikel setiap bulan, nanti dimuat di majalah Al-Furqan. Nah, tapi rubrik adab. Rubrik adab. Dia percayakan kepada saya, diajarkan caranya begini, sampai mengetiknya pun diajarkan. Ngetik keyboard bahasa Arab, mengharokati dan lain-lain itu melalui Ustadz Abu Ubaidah. Dari sanalah persahabatan ini semakin dekat. Dan ketika masa pengabdian beliau 2 tahun selesai, beliau melanjutkan belajar ke Saudi Arabia. Nah, disitulah saya pun pengen untuk belajar ke sana. Nah, itu perkenalan awalnya dengan Ustadz Abu Ubaidah. Oh gitu. Berarti Ustadz waktu itu Ustadz ke markas Syekh Utsaimin, Ustadz juga kesana juga gitu. Ya, jadi beliau sudah berangkat duluan dengan putranya Ustadz Aun Rafiq, Ustadz Aun Sofi. Setelah beliau 2 tahun, saya ingin belajar di sana. Saya cari channel dan di sana itu bukan hanya Ustadz Abu Ubaidah, ada Ustadz Abdul Malik. Nah, bagian Daksos Al-Furqan ya. Jadi kalau mau ngelihat Daksos Al-Furqan, lihat mukanya Ustadz Abdul Malik. Itu di jidatnya ada tulisan Daksos. Karena udah di hati nama jidatnya. Iya. Jadi kalau mau tahu Daksos siapa lagi? Abdul Malik. Ya. Beliau yang mencarikan visa. Beliau mencarikan visa untuk saya sehingga saya bisa berangkat ke Unaiza dan di sana berkumpul lagi dengan Ustadz Abu Ubaidah. Nah, berarti setelah dari Al-Furqan, Ustadz lanjut ke markas Syekh Utsaimin, Ustadz ya. Sampai dengan sekarang ini Ustadz, perjalanan pendidikan Ustadz ya. Ustadz sekarang kan udah lanjut lagi S2 nih sekarang nih Ustadz. Ya,
Alhamdulillah. Berarti sekarang masih lanjut apa? Masih on Lagi studi. On studi ya, studi. Masya Allah, Masya Allah. Nah sampai dengan sekarang Ustadz sebagai mudir di Ibnu Majah ini Ustadz. Baik. Gimana dulu awal mula Ustadz bisa menjadi mudir nih Ustadz? Iya, Pondok Pesantren Ibnu Majah awal berdirinya tahun 2017. 2017. Ya, 2017. Dan 2016 itu pemilik yayasan menghubungi saya, datang ke rumah saya di dekat studio Asan TV, Masya Allah. meminta saya untuk mengurusi pondok pesantren ini. Iya, iya. Ya. Kemudian saya survei, tidak langsung mengiyakan. Iya. Saya lihat dulu lokasinya, bagaimana, kemudian apa sih maksud tujuan yayasan ini, karena saya juga harus berhati-hati kan. Maka setelah saya pelajari, saya istikharah, saya memutuskan untuk menerima pesantren ini. Waktu itu saya baru saja mengundurkan diri dari pondok pesantren Riyadus Sholihin Pandeglang, Banten. Oh iya iya. Karena sudah 4 tahun di sana dan saya ingin mendekat ke orang tua. Orang tua kan di Bekasi. Ya, saya memutuskan mundurkan diri, pindah kembali ke orang tua. Ya, kurang lebih 1 tahun kemudian orang tua meninggal dunia. Jadi memang saya sudah ada firasat ingin orang tua ini sudah sakit-sakitan, saya pulang saja ke Bekasi. Nah, setelah ngurusin orang tua, ternyata tawaran untuk menjadi mudir itu datang. Akhirnya saya survei, saya terima, dan setelah saya terima, barulah saya rencanakan perencanaan untuk membuka pondok pesantren. Langkah-langkahnya saya ambil ya, dengan pengalaman-pengalaman dari Al-Furqan, dari Riyadus Sholihin, karena di Riyadus Sholihin juga sudah menjadi mudir, sudah memimpin di sana, jadi ada sedikit pengalaman, sehingga siaplah dibuka pondok Ibnu Majah pada tahun 2017 menerima santri. Berapa dulu awal mulai santri di sini? Awal mula alhamdulillah masuk 2 kelas, 50 santri. 50 santri. 50 Itu santri. sudah asrama Ustadz ya? Sudah berasrama. Ya. Masya Allah. Jadi kalau bisa dibilang Ibnu Majah ini sekarang sudah masuk apa aja Ustadz ininya apa? Program-program dan Baik, jadi dari awal mula kita hanya buka tingkat jenjang SMP, karena kita menginduknya ke Dinas Pendidikan Oh, Masya Allah. Kabupaten Bekasi. Sekarang alhamdulillah kita sudah melebarkan sayap membuka jenjang SMA. Yang SMA. Yang insya Allah juga akan menginduknya ke Dinas Pendidikan tingkat SMA. Masya Allah. Ya, jadi sudah ada 2 jenjang SMP dan SMA, namun mohon maaf masih khusus Ikhwan. ikhwan laki-laki saja, belum menerima untuk akhwat karena kita belum siap sarana dan lain-lainnya. Masya Allah. Nah, Kalau anak tanya Ustadz, di sini kan ada gedung juga dan di belakang tuh ada gedung tuh Ustadz. ya, Ini berarti apa nih Ustadz? Ini gedung kelas apa? Terus di belakang tuh gimana tuh Ustadz? baik, ini semua gedung yang ada di sini di bawah satu yayasan. Oke. Hanya saja ada 3 manajemen. Oh, Masya Allah. Manajemen SD Islam itu yang di belakang, Oh, yang iya. tiga lantai. Kemudian SD umum, ini yang di depan. Muslim. Dan SMP SMA, manajemen di bawah saya. Jadi masing-masing unit ini punya mudir masing-masing gitu Oke. istilahnya. SD Islam ada pimpinannya, SD umum ada pimpinannya, SMP SMA di bawah manajemen saya. Gitu. Dan doakan semoga bisa lebih baik lagi ke depan. Kalau untuk apa yang di bawah naungan Ustadz nih, apa goal Ustadz, apa harapan Ustadz tentang mencetak santri yang Ustadz Ya, harapkan Ustadz? kita tidak berlebihan, kita dalam memasang target yang realistis ya. Bahwa kita ingin santri-santri yang belajar di sini itu adalah santri yang berakhlak mulia, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan imannya dia bisa beramal, dengan ilmunya sehingga menjadi anak-anak yang soleh ya. Itu harapan kita, tidak terlalu tinggi-tinggi karena tujuan dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa laisal ilmu bikasrati riwayah walakinnal ilma khasyatullah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak meriwayatkan, tapi ilmu itu adalah intinya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz. Kalau Ana boleh tanya Ustaz, apa kegiatan santri Ustaz dari awal mula bangun sampai dengan malam hari Ustaz di sini Ustaz, Baik. Ustaz terapkan? Kegiatan santri sehari-hari tidak ada bedanya dengan pesantren-pesantren lain. Mereka akan dibangunkan dari mulai 3.30 setengah 4 ya, untuk persiapan salat witir, kemudian persiapan hafalan nanti setelah salat subuh. Seperti umumnya pondok-pondok pesantren kayak dulu kita mondok Ya, juga dibangunin. Cuma bedanya kalau zaman sekarang dibanguninnya tidak pakai air cabai ya.
Kalau zaman kita kan pakai air cabe. Gitu ya, Ustaz, ya? Iya. Masya Allah. Kalau sekarang itu santri lebih manja sebenarnya. Dibanguninnya halus itu, bangun. Dulu kita main semprot aja. Kemudian bangun ya biasa jam 4, ada yang sholat witir, persiapan untuk menjelang adzan subuh dengan baca Quran, ada juga yang tidur lagi, ya, biasalah santri, dunianya santri. Iya. Kemudian adzan subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh kita ada halaqah Al-Quran. Oh, iya. Halaqah Al-Quran untuk tingkat SMP kurang lebih sampai jam 6. Tapi untuk tingkat SMA dia lebih lama, sampai jam 6 seperempat. Masya Allah. Ya lebih lama karena memang target hafalannya lebih tinggi di tingkat SMA. Setelah halaqah Quran ba'da subuh, maka santri ada sebagian yang langsung sarapan, ada sebagian yang langsung mandi persiapan sekolah. Jadi kalau yang memilih mandi maka mereka mandi, setelah mandi pakai seragam baru sarapan. Yang memilih sarapan nanti setelah sarapan baru mandi. Demikian sampai kurang lebih jam 7.15 mereka masuk ke kelas, belajar KBM di kelas sampai menjelang zuhur. Ya. Kemudian tiba waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, santri makan siang. Karena memang mereka sudah lelah ya. Sebagaimana yang dulu juga kita rasakan. Mereka makan siang, kemudian setelah makan siang ada waktu jeda istirahat. Jam 2 harus tidur siang, qailulah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kilu fa inna syaitana la takil. Qailulah kalian karena sungguhnya setan itu tidak tidur siang. Tidur sampai asar. Musyrif kamar membangunkan persiapan sholat asar, berwudu dan lain-lain. Habis asar ada halaqah Quran lagi. Halaqah Quran yang kedua. Kalau untuk SMA ini halaqah Quran yang ketiga. Karena SMA halaqah Quran keduanya justru jam 7 sampai setengah 8. Oh ada lagi? Ada lagi. Setelah SMA sarapan gitu, sebelum mulai KBM mereka halaqah Quran 40 menit. Kalau SMP tidak, langsung masuk kelas. Sehingga bisa asar halaqah sampai kurang lebih jam 16.30. Setelah itu acara bebas, santri diberikan kesempatan mau main benteng, main futsal, ada lapangan voli, ya jiwa mereka untuk main. Ini sebagai ya nasihat bersama ya bagi pengelola pendidikan pesantren agar santri itu tidak stres berat dengan pelajaran, berilah waktu mereka untuk bermain. Karena usia-usia SMP dunianya memang dunia apa? Benar. Ya main, jangan sampai loncat dari lantai 3 nanti kan. Karena nggak ada waktu main. Belajar terus kata dia. Iya kan belajar terus. Walaupun bukan libur resmi, kasih waktu. Ya. Dan kita berikan dari setengah 5 sampai kalau maghribnya jam 6, setengah 6 itu paling lambat. Kemudian setelah itu persiapan sholat maghrib, mandi dan lain-lain. Habis maghrib halaqah Quran lagi. SMP, SMA sama. Sampai Isya. Dan habis Isya makan malam. Setelah makan malam mereka kembali ke asrama belajar mandiri atau belajar bersama ustadz kamarnya. Apa yang dipelajari? Mempersiapkan pelajaran besok. Barangkali ada tugas, ada PR. Dibimbing oleh ustadz di asrama. Kurang lebih jam 8 ya mulai belajar mandiri. Jam 9 atau setengah 10 ada pemberian mufrodat. Mufrodat itu apa? Kosakata. Kosakata sehari-hari. Diberikan oleh ustadz kamarnya. Misalkan 5-10 kosakata dibaca bareng-bareng. Kemudian dihafalin. Setelah itu ditanya satu-satu ini terjemahannya apa. Sampai kurang lebih jam 10. Jam 10 selesai wajib istirahat. Wajib tidur Ustaz. Wajib tidur. Ustadznya tidur, santrinya juga tidur. Nah, itu kegiatan hari-hari yang santri. Iya. Insya Allah, Ustaz. Ini yang lebih menarik lagi Ustaz. Di Ibnu Majah ini Anda lihat hampir semuanya musrifnya nih lulusan Al-Furqan nih Ustaz. Iya betul. Nah, luar biasa. Kesini boleh dibilang ini pondok pesantren rasanya Al-Furqan. Rasanya Al-Furqan. Iya Ustaz. Jadi Anda mau tanya Ustaz, apa sih sebenarnya peran penting dari seorang musrif itu Ustaz? Karena kan kerja dia 24 jam Ustaz. Betul. Mengawasi santri, mengajari santri. Betul, itu berarti kan harus punya peran yang luar biasa Ustaz. Iya. Musrif itu boleh kita bilang orang tua kedua setelah orang tua aslinya. Orang tua aslinya hanya mengantar ke pesantren, menyerahkan kepada pihak pesantren, maka selanjutnya siapa yang mengurusi santri ini? Musrif atau ustadz kamarnya.
yang dia akan menjadi pengganti orang tuanya. Segala kebutuhan yang dia butuhkan mengadu kepada Ustadz Kamar. Belum lagi kalau ada santri yang lulusan SD masih umum, belum bisa mandiri, ya mandi saja harus disuruh, sholat ke masjid juga. Siapa yang menggantikan peran orang tua? Musyrifnya. Karena pentingnya peran musyrif, maka saya mencari alumni-alumni yang memang mereka sudah siap secara mental untuk menghadapi anak-anak SMP baru lulus SD. Belum dikatakan sudah SMP, baru lulus kemarin. Maka karena kami punya kedekatan psikologis, ya, kedekatan emosional dengan Al-Furqan, saya cari musyrif-musyrifnya dari Al-Furqan. Alhamdulillah kurang lebih ada 10. 10 lulusan Al-Furqan yang bukan mengabdi ya, saya rekrut untuk menjadi musyrif kamar di Pondok Pesantren Ibnu Majah. Nah, ada target-target khusus atau program-program khusus musyrif Ustaz, yang bisa targetkan ke mereka? Untuk musyrif sebelum mereka bergabung maka akan wawancara dengan saya. Dan saya itu sudah punya buku panduan. Panduan pekerja. Nah, dari mulai wali sakan tugasnya apa, nanti bagian kesehatan apa, bagian tahfidz apa, bagian ini apa, kebersihan apa. Itu saya jadikan satu buku. Ya barangkali nanti bisa berbagi kebaikan tentang buku ini. Boleh, jadi semua yang bergabung dengan Ibnu Majah dia harus mempelajari ini. KPI-nya lah Ustaz ya. Indikator. Wah, bagaimana untuk bisa bekerja. Dan ini bukunya kita daurahkan dalam raker namanya. Rapat kerja sebelum memulai tahun ajaran baru. Luar biasa ini, insyaallah. Jadi kita selesai tahun ajaran baru ditandai dengan pelulusan angkatan, ada acara wisuda lah ya seperti pelepasan dan lain-lain. Setelah itu kan ada waktu libur tuh. Betul. Pekan 2 pekan buat ustadz, buat santri. Itu kita manfaatkan raker. Ya raker, cari tempat yang enak, yang dingin-dingin supaya pikiran juga terbuka gitu kan. Karena untuk membahas program kerja, nah, disitulah kita jelaskan. Makanya musyrif-musyrif yang baru bergabung kita datang lebih awal supaya bisa ikut raker. Biar dia tahu saya mau ngapain sih, saya kerjanya apa. Nanti jelas semuanya. Dan dalam perjalanan buku panduan inilah yang akan membimbing para musyrif. Bagaimana kalau ada lalai, yang namanya manusia kan tidak lepas dari sifat salah. Kita tegur, panggil ke kantor. Ini bukunya, tolong dibaca. Oh iya poin gini saya salah ya. Akhirnya bisa lurus lagi. Karena biasanya orang itu lebih takut dengan tulisan. Ya dengan peraturan yang dibuat ya, sehingga para musyrif ini memang peranannya sangat penting dan saya merekrut alumni-alumni Al-Furqan demi kebaikan santri-santri saya nanti di pesantren. Nah, kan itu menurut Anda bagian dari luar biasa Ustaz ya. Ustaz bisa mencari para musyrif itu memang yang siap untuk mendidik anak, karena memang peran musyrif itu bukan hal yang mudah ya Ustaz. Betul. Karena dia yang akan membawai, karena satu musyrif aja bisa membawai sekitar 20 anak misalnya. 20 anak dalam satu kamar. Luar biasa. Dan kami sudah pengalaman sebelum banyaknya musyrif dari Al-Furqan, saya meminta pondok pesantren sekitar Jabodetabek. Tapi yang diberikan kan lulusan SMA, baru lulus SMA. Dia boleh dikata belum dibilang ustadz lah ya, karena baru lulus. Mereka diutus oleh pesantren sebagai santri pengabdian. Jadi judulnya santri pengabdian, bukan ustadz pengabdian. Benar. Sehingga ketika di kamar membina santri, akhirnya berbaur dengan santri, menularkan perbuatan yang buruk seperti main HP ditunjukkan ke santri karena dia baru lulus SMA. Wajar memang. Betul. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman inilah tahun ini full tidak ada santri pengabdian dari luar. Kita tidak meminta, tapi kita merekrut yang sudah dewasa, diantaranya alumni-alumni Al-Furqan. Nah, luar biasa. Ini balik lagi ke soal dakwah Ustaz. Anda mau tanya Ustaz. Ustaz kan salah satu seorang dai yang ada di Bekasi, Jakarta dan sekitarnya cukup padat nih jadwal kajian Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz melihat perkembangan dakwah terutama di kota-kota besar seperti ini Ustaz? Apakah cukup baik secara perkembangan atau memang masih banyak hal-hal yang bagi kita itu ya inilah bagian dari suka duka dakwah sunnah gitu Ustaz? Betul, baik. Namanya dakwah, mengajak orang ke jalan Allah SWT pastilah ada tantangan, ujian, cobaannya. Yang dakwah ini adalah profesi yang mulia yang Allah puji dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia beramal soleh.
Jadi keutamaan sangat besar dan tantangan dakwah di Jabodetabek ini ya, tantangannya sangat banyak sekali dan berkisar pada 2 fitnah. Satu, fitnah syubhat, pemikiran. Yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syubhat, lawan dakwah kita. Ini orang-orang pinter. Orang-orang yang tahu sendiri ya. Jabodetabek itu kan pendidikannya tingkatnya tinggi-tinggi. Yang mereka mencapai gelar doktor, S3 dan lain-lain. Maka pemikiran menyimpang itu sangat bertebaran di sekitar sini. Tambah lagi media-medianya canggih-canggih kan. Daerah tidak seperti di daerah pedalaman. Ya. Di sini peperangan media, peperangan pemikiran sangat kencang. Maka dai harus memiliki ilmu yang kuat ketika harus menghadapi pemikiran-pemikiran syubhat dari pemikiran. Ya. Yang kedua, syubhat syahwat. Menjamurnya kajian sampai para umahat pun kajian. Malah lebih semangat umat. Lebih semangat umahat. Luar biasa. Tapi fitnahnya di situ justru ada. Bagaimana seorang ustadz harus menjaga diri tidak terfitnah dengan wanita. Dan ini sampai terjadi. Ya, ustadz terfitnah dengan jamaah wanita sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan fitnah. Kemudian fitnah yang lain tidak kalah dahsyatnya, fitnah harta. Ini harus kita akui bahwa ujian fitnah harta di Jabodetabek ini sangat besar. Maka harus kita sadari ini 2 fitnah bagi para dai, tantangan bagi diri pribadi dan juga bagi kaum muslimin umumnya. Makanya saya menulis buku terbaru ya yang berjudul Sukses Belajar Ilmu Agama agar tetap semangat mengaji sampai mati. Dan situ saya sisipkan sesetah nasihat untuk koordinator dan panitia kajian. Artinya boleh dibagi harus siap nanti dibuat oleh-oleh dari Bekasi ya. Insyaallah. Baik, Ustaz, kita balik lagi sedikit tentang Al-Furqan. Ustaz kan kemarin sekitar sebelum Ramadan ya, kita kan Ustaz ke Al-Furqan. Pastinya kan banyak perubahan nih. Wah, sangat banyak. Nah, ini Anda mau tahu testimoni Ustaz gimana dengan perubahan-perubahan Al-Furqan? Masya Allah. Ya, kalau dari fisik ya, fisik bangunan luar biasa. Cepat sekali. Saya lulus 2004, sekarang 2022. Berapa tahun berarti ya? Sekitar hampir 18 tahun. 18 tahun. Perkembangan 18 tahun, yang santrinya waktu itu baru zaman-zaman kita ratusan, paling 100, 120, sekarang sudah 2.500. Hampir 3.000 katanya. 3.000 Masya Allah, dari semua jenjang ya, dari semua jenjang. Dahulu kita tidak punya jenjang TK, sekarang sudah ada. Jadi perkembangan yang luar biasa dari Pondok Pesantren Al-Furqan. Dan saya lihat ini bisa pesat perkembangannya seperti ini. Yang pertama dari keikhlasan orang-orang yang mengurus Pondok Pesantren Al-Furqan. Jadi kalau kita melihat kemajuan sebuah lembaga besar, ini kita patut syukuri para pengelolanya yang dia ikhlas benar-benar berjuang di jalan Allah. Dengan keikhlasan itulah Allah akan mengangkat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berbuat ikhlas. Ya. Jadi para asatidzah yang dulu mengajari saya, kita patut berterima kasih kepada mereka. Dengan perjuangan keikhlasan, mereka baru melihat hasilnya setelah 18 tahun. Jadi testimoninya Masya Allah, Pondok Al-Furqan. Dari segi bangunan, fasilitas sudah sangat meningkat, santri jumlahnya meningkat, kegiatannya pun semakin banyak. Ya tinggal dijaga bagaimana tingkat keilmuan lulusan Pondok Al-Furqan tetap terjaga sebagaimana lulusan-lulusan tahun yang dahulu. Betul. Ya. Kualitas gitu. Kualitasnya, betul. Baik, seperti itu. Singgung sedikit tentang Ahsan TV. Baik. Tapi kan, dengar juga ya Ahsan TV ya. Al-Furqan TV itu termasuk salah satu yang banyak mengambil ilmu, banyak mengambil inspirasi itu dari Ahsan TV, Ustaz. Nah, Baik. Ustaz Syarul Fatwa kan termasuk salah satu bagian dari penasihat syariahnya, Ustaz. Betul. Ceritanya sedikit Ustaz, awal mula adanya Ahsan TV dan Ustaz berkecimpung di dunia media tersebut gimana, Ustaz? Kalau ditanya awalnya berdiri Ahsan TV, saya tidak bergabung ke sana. Karena waktu itu saya masih di Pandeglang, Banten. Berdirinya itu tahun 2010. Dan 2010 itu saya baru pulang dari Saudi Arabia. Baru menikah. Kemudian balik lagi ke Saudi untuk membawa ibu berangkat haji. Kemudian pulang dari Saudi ke Pandeglang, Banten. Dan saat itulah berdiri Ahsan TV 2010. Yang saya dengar dari orang-orang lama di sekitar studio Ahsan TV itu ide muncul bikin TV-nya itu hanya untuk warga sekitar.
yang dikenal dengan istilah antena UHF. UHF Ya, betul ya, UHF ya. Ya. Jadi yang bisa menangkap hanya radius sekian. Iya, radius Nah sekian. itu dengan antena yang mereka punya di rumah, antena TV biasa, tapi bisa menangkap Ahsan TV itu. Dan awalnya munculnya di masjid. Jadi studionya itu di masjid, yang masjid sekarang masih ada, yaitu namanya Masjid Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Meningkat dari UHF, mulai menjajaki yang lebih radius lebih Iya, jauh jauh lagi. sampai Purwakarta. Insyaallah. Bukan hanya Cikarang Barat. Jadi sudah menyentuh Cikampek, iya, Purwakarta, lebih jauh. Iya. Ya. Dan kita sudah minta izin ke KPID segala macam, mentok di KPID, tidak sampai KPI pusat. Ya, karena izinnya baru sampai KPID. Itu awalnya. Dan meningkat 2000 berapa saya lupa, sudah naik satelit. Iya. Memang saya dari 2011 itu sudah sering mengisi di Ahsan TV karena saya punya jadwal menjenguk ibu dari Pandeglang ke Bekasi. Dan teman-teman Ahsan TV tahu jadwal saya pulang sehingga ditarik. Biasanya kan TV-TV suka narik ya. Nah, ngisi tapi hanya sekedar mengisi pulang. Ketika mengundurkan diri 2015 dari Pandeglang, barulah saya menetap dekat studio Ahsan TV. Disitulah diangkat menjadi pembina syariah atau penasehat syariah di Ahsan TV, tapi tidak masuk struktur yayasan. Nah, saya lebih memilih independen. Yes. Sampai sekarang pun yayasan sekolah di sekitar Ahsan TV itu banyak. Diminta jadi pembina, saya bilang tidak. Kalau jadi penasehat silakan. Ya, biar tidak berantem. Gitu. Itu sejarah singkatnya sehingga sampai Ahsan TV ini mengudara lewat satelit. Karena sampai sekarang satelit itu belum ada regulasi dan belum ada perizinan seperti harus mengurus ke KPI dan lain-lain, tidak ada. Sehingga bisa mengudara dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Jadi kalau dilihat Ahsan TV muncul 2010, dia TV pertama. Belum ada TV-TV yang lain. Seperti itu sejarahnya. Baik. Kayaknya Pak kalau pengen ngobrol jauh tuh pengen banget ngobrol lama sama Ustaz. Insya Allah. Di lain waktu insya Allah ya. Seperti transfer ilmu Ustaz. Terakhir aja Ustaz, Anda minta nasihat Ustaz terkait dengan sekarang kan dunia santri, alhamdulillah sudah banyak fasilitas yang mendukung Ustaz ya. Ya. Jadi mungkin fasilitasnya itu berbeda dengan fasilitas zaman Ustaz dulu mondok. Betul. Ya. Sekarang alhamdulillah fasilitas sudah sangat mendukung. Tapi kan bagi mereka itu merupakan bagian dari tantangan. Gitu Betul, kan. betul. Nah, gimana nasihat Ustadz agar mereka itu tetap menjadikan challenge tantangan ini tuh menjadi hal yang baik untuk diri mereka untuk tetap menjadi santri yang baik Ustadz? Ya, memang tantangan setiap zaman itu berbeda-beda ya. Generasi saya dulu tidak seperti generasi penuntut ilmu zaman sekarang. Dengan lengkapnya fasilitas ya. Sekarang air minum pun sudah air mineral ya. Air mineral dulu kita dari air telaga dimasak ya. Kemudian dari sisi bangunan pun terbatas. Kelas kita di masjid, tidur kita di masjid. Sekarang kan santri tidurnya semua dengan kasur. Bahkan awal-awal saya pesantren tidak ada kasur. Ya, ceritanya itu ada Syekh, saya kenal namanya, Syekh Jum'ah datang. Ustadz Rafiq yang kenal, memperkenalkan, dibawa keliling ke asrama. Melihat santri tidur di atas lantai, di kelas, di atas meja. Maka Syekh terenyuh dan akhirnya membelikan kasur untuk seluruh santri. Masya Allah, berbahagianya kita dapat kasur saat itu. Tapi di saat itulah ujian datang. Ketika pertama kali kasur kita gunakan, semuanya telat sholat subuhnya. Disitulah fasilitas itu ternyata ujian. Jadi kenikmatan kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah itu bukan kenikmatan, justru ujian. Ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan mengatakan sebuah ucapan yang sangat emas. Ketika kenikmatan itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah ujian dari kita. Kita lebih tahan untuk menderita, sabar dengan ujian, tapi kita banyak tidak tahan ketika dikasih ujian berupa kenikmatan. Nah, fasilitas yang lengkap sekarang di pondok pesantren, ya lapangan bagus dan segala macam. Ini kan challenge tantangan tersendiri. Kalau nikmat ini tidak kita gunakan benar-benar untuk belajar sungguh-sungguh, berarti ujian ini. Ya, maka pesan kami kepada para santri yang masuk pondok pesantren, luruskan niat. Tanamkan dalam diri untuk apa saya belajar.
panggilan siapa saya belajar? Apa karena Allah, karena Rasul, ataukah karena paksaan orang tua? Jadi kalau panggilannya Allah dan Rasul, kita belajar karena Allah, sebagus-bagus fasilitas tidak akan mempengaruhi. Kita akan belajar lurus. Ya. Dan perlu dipahami bahwa dunia pesantren itu pasti banyak masalah, itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Mau pesantren bentuknya kayak hotel, AC lengkap, kasurnya satu-satu, tidak kasur tingkat, masalah itu pasti ada. Ya tinggal bagaimana kita memperbaiki masalah ini, ujian-ujian ini bisa kita lewati sehingga kita sukses belajar ilmu agama. Nanti bukunya dikasih. Tunggu sekali nih, Ustaz. Masya Allah, waduh, anak sampai merinding nih dengar nasihat Ustadz. Masya Allah, ini seperti transfer ilmu anak hari ini. Jadi memang dari mulai sejarah Ustadz membahas tentang tugas musrif sampai dakwah dan sampai nasihat terakhir Ustadz ini cukup memberikan kita ya sebuah ilmu baru Ustadz ya. Kita berharap apa yang Ustadz sampaikan ini juga berguna bagi Anda pribadi dan juga bagi para penonton Al-Furqan. Baik, yang benar datangnya dari Allah dan Rasul ya. Insya Allah Ustadz. Ustadz, jazakumullah khairan atas nasihat Ustadz. Jazakallah khair sudah bersedia. Ya, kita juga terima kasih banyak udah disambut. Pondok pesantren belum aja. Ini anak excited banget kesini, Masya Allah ternyata luar biasa. Dalamnya kelihatan kecil ya. Iya. Begitu masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ya kecil lah dibandingkan Masjid Al-Furqan yang baru. Masya Allah. Iya. Baik Ustaz, barakallahu fikum atas waktunya. Terima kasih banyak dan juga kepada musrif-musrif yang ada di sini yang tadi tuh kita disambut oleh mereka tuh luar biasa. Ya, karena nuansa Al-Furqan tuh udah terasa banget. Betul. Sampai supirnya bisa tidurnya di sini katanya. Betul. Yang pertama diingat tuh Pak Yanto dulu. Betul. Baik Ustaz, baik, jazakallahu khairan, kita tunggu lagi di Al-Furqan Ustaz. Insyaallah. Semoga ada waktu untuk semoga diberikan waktu kesempatan untuk berkunjung ke sana lagi. Amin. Hati-hati di jalan. Siap. Salam buat para asatidzah yang ada di Pondok Al-Furqan, terutama orang tua kita Ustaz Al-Rafiq bin Gufran, hafizahullah. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah juga. Nah, bagi para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan yang berada, demikian ya episode Jejak Alumni kali ini di Pondok Pesantren Ibnu Majah bersama Ustadz kita, guru kita Syahrul Fatwa, hafizahullah taala. Ini Masya Allah nih. Jadi transfer ilmu beliau nih cukup singkat namun cukup padat bagi Ana nih. Jadi Ana harap program kita pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Terutama bagi Ana ini yang sangat minim ilmu tentang dunia pondok pesantren. Semoga nanti buku yang Ustadz berikan Ustadz. Insyaallah. Itu bisa berguna sekali untuk kita semua. Baik, barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم